Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul 'arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma aftah lana qulubana wa alimna rushdana wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma aftah lana qulubana wa marsyadana wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, para jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada kajian kali ini judul kita adalah tentang pentingnya pendidikan tauhid dan akhlak dalam sebuah keluarga. Bapak-Ibu sekalian, kita sebagai orang tua ini memiliki tanggung jawab besar untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Ayat yang sering kita dengarkan dari para guru kita, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini adalah tanggung jawab yang besar, menyelamatkan kita dan anggota keluarga dari berbagai macam fitnah, tantangan, rintangan yang ada di dunia ini. Maka di antara sekian banyak pendidikan, pembinaan yang harus kita lakukan kepada kita semuanya dan juga keluarga adalah tentang tauhid dan akhlak ini. Sama sekalian, inilah perbandingan antara ada istilah akidah, ada istilah tauhid, dan ada istilah usuluddin. Masing-masing saling terkait ya. Jadi kalau akidah ini adalah yang sifatnya lebih luas. Di sana mencakup tentang keimanan. Rukun-rukun iman itu ada di dalam pembahasan akidah. Di sana ada keyakinan kepada sesuatu yang sifatnya ghaib dan bersifat metafisis, ya, artinya tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, dan lebih membutuhkan keyakinan ketimbang penalaran logis. Walaupun dalam ilmu akidah ini ada dalil akli di samping dalil nakli yang sifatnya adalah kita ambil secara tekstual dari Al-Quran dan hadis. Juga dalam akidah ini ada dalil akli yang logis ya, tentang wujudullah, ya, keberadaan Allah Ta'ala. Itu di samping dalil-dalil yang banyak sekali dari Al-Quran, juga banyak dalil-dalil secara logika. Nah, tetapi pada batas tertentu kita harus berserah diri ataupun bersandar ya kepada dalil-dalil yang nakli ketika berbenturan ataupun ada kontradiksi antara akal kita dengan khusus yang ada di dalam ayat ataupun dalam hadis. Jadi lebih membutuhkan keyakinan kepada Allah Ta'ala, kepada rukun-rukun iman yang lainnya daripada logika semata-mata. Kemudian kalau tauhid ini lebih spesifik, kaitannya adalah dari kata-kata wahada yuwahhidu. Wahada adalah artinya mengesahkan. Apakah Allah atau Tuhan itu banyak terus dijadikan satu? Bukan ya. Tapi mengesahkan di sini adalah dalam hal mengesahkan keberadaan Allah Ta'ala dan mengesahkan dari sisi ibadah. Tauhidul ibadah
kita memfokuskan ibadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi harus melakukan totalitas dalam ibadah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan ini merujuk pada sifat Allah yang tunggal, Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Ketika orang-orang ahlul kitab minta penjelasan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, jelaskan tentang kriteria sifat-sifat Tuhanmu itu bagaimana. Maka turunlah surat Al-Ikhlas, ya, yang itu adalah menjadi inti daripada ajaran tauhid kita. Qul huwallahu ahad Allahu samad sampai akhir surat tersebut. Dan tauhid ini adalah inti daripada ajaran. Inti dari ajaran tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada ajaran Islam yang lainnya juga. Kemudian ada istilah lain yaitu usuluddin, artinya adalah pokok-pokok agama. Untuk membedakan dengan furu'nya. Ada furu' atau cabang-cabangnya kaitannya dengan masalah syariat atau ibadah dan juga muamalah. Nah, tauhid atau akidah ini adalah merupakan prinsip-prinsip dalam hal agama kita. Kalau menurut Abu Hanifah ada istilah al-fiqhul akbar, fikih besar, ya, untuk membedakan dengan fikih yang biasanya. Kalau fikih muamalah, fikih ibadah, ini fikih yang teknis, ya. Kalau al-fiqhul akbar ini kaitannya dengan masalah akidah, masalah tauhid dan masalah usuluddin ini. Dan setiap orang Islam harus memahami dan meyakini ajaran ini. Harus punya keyakinan yang kuat terhadap rukun-rukun iman dan segala kaitannya dengan masalah akidah. Mari kita review sejenak tentang keutamaan-keutamaan tauhid yang sangat banyak. Saya sebutkan 8 saja di antara sekian banyak keutamaan tauhid. Yang pertama, bahwa tauhid itu adalah misi para rasul. Sebagaimana disampaikan, ya, dalam beberapa ayat Al-Quran yang sangat banyak, bahwa para rasul ini diutus untuk menyampaikan risalah tauhid mulai zaman Adam sampai akhirul anbiya wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya diutus untuk menyampaikan risalah tauhid. Di surat Al-A'raf ada beberapa, di antaranya 59, 65 dan 73. Masing-masing nabi ini mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu, sekali-kali tidak ada ilah. Ilah adalah sesembahan selain Allah Ta'ala, tidak ada. Kemudian di surat Hud ayat 26, agar kamu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Juga surat Nuh ayat 3, anibudullah wattaquhu wati'u, yaitu sembahlah olehmu Allah Ta'ala, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Jadi perintah ini disampaikan oleh para rasul yang sama intinya, misinya sama semuanya. Yang kedua adalah bahwa tauhid ini adalah merupakan inti daripada dakwah para rasul. Disebutkan di surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, dan sesungguhnya telah kami utus seorang rasul pada setiap umat agar mereka menyeru, mendakwahkan ani'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah tauhid. Tauhid artinya adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan, yang dipuja, yang diibadahi selain Allah Ta'ala adalah tauhid. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna qablaka min rasulin illa nuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali telah kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada ilah
tiada Rabb, tiada Tuhan yang patut untuk disembah dengan benar kecuali Allah Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah menguatkan daripada poin pertama tadi ya, bahwa dakwah semua Rasul itu sama, intinya adalah dakwah tauhid. Yang ketiga, bahwa keutamaan tauhid itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Jadi kita ambilkan dari potongan hadis, suatu saat Rasulullah SAW berboncengan dengan Mu'ad bin Jabal. Kemudian beliau bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba atas Allah. Maka Mu'ad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu ketawaduan daripada Mu'ad. Maka Nabi menjelaskan, "Amma haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Jadi hak Allah, kewajiban manusia adalah menyembah, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Inilah hak Allah yang kita wajib lakukan ya. Sehingga di surah Al-Fatihah yang sering kita baca itu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada takdim dalam ilmu balaghah, iyyaka hanya kepadamu. Kita tidak mengatakan na'buduka ya. Kalau na'buduka itu adalah kami beribadah kepadamu. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Itu kita dahulukan kewajiban. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Isti'anah ya, kita mohon hanya kepada Allah. Kita lanjutkan di sini adalah bahwa hak hamba atas Allah adalah an la yu'adziba man la yusyriku billah. Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi isti'anah di sini adalah kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ada dua istilah yang hampir mirip ya, tetapi tidak sama persis. Ada kata-kata isti'anah dan ada kata-kata istighotsah. Isti'anah itu minta pertolongan yang sifatnya umum dalam kondisi biasa ataupun dalam kondisi yang pokoknya lebih luas ya maknanya. Sedangkan istighotsah itu adalah memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dalam kondisi yang khusus, artinya yang terjepit atau dalam kondisi yang darurat, yang dalam kondisi musibah dan lain-lainnya. Kalau kaum muslimin sekarang sering mengatakan istighotsah memang karena kondisi akhir zaman ini penuh fitnah, banyak sekali hal-hal yang mengharuskan kita untuk mengembalikan ya, permohonan perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Ini maksudnya ya, bahwa tauhid ini kewajiban manusia dan hak Allah Ta'ala. Adapun kewajiban Allah kepada manusia itu adalah kita tidak boleh, kewajiban Allah pada manusia adalah Allah tidak menyiksa hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya, yang beribadah dan tidak menyekutukannya. Hak manusia, hak Allah pada manusia itu hak yang wajib, yang harus ditunaikan oleh manusia. Sedangkan hak manusia pada Allah itu adalah kemuliaan, itu adalah kebaikan Allah Ta'ala. Tidak bisa kita mendikte, tidak boleh. Kita makhluk dan Allah adalah Khaliq. Yang keempat adalah bahwa tauhid ini adalah salah satu di antara sebab yang melatar belakangi terjadinya banyak ekspansi peperangan pada zaman dahulu dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat untuk menyebarkan dakwah Islam. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi setiap Rasulullah melakukan ekspansi, maka ada 3 tahapan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama, dakwah atau ajakan masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, maka
baru tawaran kedua adalah membayar jizyah, membayar upeti ya, atau semacam pajak sebagai kompensasi mereka di bawah naungan negara Islam dan mereka membayar upetinya. Kalau tidak mau, baru tahapan yang ketiga, yaitu perang ya. Kalau tidak mau masuk Islam itu adalah baru membayar jizyah, dan kalau tidak mau membayar jizyah adalah dengan perang. Ini kalau ada Darul Islam ya, sekarang nggak boleh diterapkan Pak ya. Namanya tahap-tahapan ini ketika ada Darul Islam, negara Islam yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang berdasarkan syariat Islam. Nah, tidak boleh kalau ini diterapkan, diadopsi pada lingkungan sekarang ini, karena kita sekarang ada pada tahapan ya, negara-negara bagian yang kecil-kecil ya, yang tidak bersatu dalam sebuah pemerintahan Islam yang internasional. Jadi beda lagi kasusnya di sini. Kemudian yang kelima adalah bahwa tauhid ini memiliki berat timbangan yang bobotnya luar biasa. Ini kita ambilkan dari sebuah hadis ketika Nabi Musa memohon kepada Allah Ta'ala, ya Rabb alimni kalimatan, ya Allah ajarkanlah kepadaku kalimah. Maka Allah mengajarkan, qul ya Musa la ilaha illallah, katakan wahai Musa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka Musa menjawab, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu mengatakan ini ya Allah, apa istimewanya? Maka Allah memberikan penjelasan ini ya. Seandainya lau anna samawati wal ard, seandainya langit dan bumi itu diletakkan pada satu daun timbangan, wa kalimatul la ilallah fi khifatin ukhra, dan kalimah la ilallah itu ditaruh di daun timbangan yang lain, maka malat bihin, maka akan lebih berat bobot timbangannya kepada la ilaha illallah ini daripada dunia ataupun langit dan bumi segala isinya ini. Inilah luar biasa kalimah yang singkat tetapi bobot timbangannya luar biasa. Baik ya, berikutnya yang keenam adalah bahwasanya harta dan darah seseorang itu akan terlindungi dengan kalimat tauhid ini. Ketika seseorang man qala la ilallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan dia ingkar segala yang disembah selain Allah, maka usima minni dima'uhu maluhu wa damuhu, ya, bahwasanya haramlah, terlindungilah harta dan darahnya. Yang sebelumnya yang sudah kita sebutkan tadi ya, bahwasanya orang kafir ini harus tunduk kepada daulah Islamiyah. Ketika mereka sudah masuk Islam, maka harta dan kehormatannya dan darahnya terlindungi, tidak boleh dijarah, tidak boleh diambil oleh orang lain ya, tidak boleh dibunuh. Nah, kalau dibunuh ada kisosnya, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, ada sebagian kelompok di antara kaum muslimin yang memiliki pemahaman bahwasanya kelompok lain yang tidak seide atau tidak sepaham dengan kelompok ini menjadi halal ya apa yang dia miliki. Nah, ini harus kita waspadai ya. Ada kelompok seperti itu, kelompok yang menganggap bahwasanya apa yang kaitannya dengan harta ya, harta yang bukan kelompoknya ini boleh diambil ya, halal. Nah, ini hati-hati. Kalau dia sesama muslim maka tidak boleh, hartanya dilindungi dan darahnya dilindungi, tidak boleh seenaknya kita ganggu ya. Kemudian sebab atau keutamaan yang ketujuh adalah merupakan sebab masuk surga. Seseorang akan masuk surga dan haram masuk neraka. Ada beberapa riwayat, diantaranya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, dia masuk surga disebabkan oleh apa yang telah dikerjakannya. Kemudian hadis yang populer, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian ada lagi hadis yang lainnya, innallaha harrama an-nar ala man qala la ilaha khalisan min qalbi. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka pada orang yang berkata la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ikhlas karena Allah Ta'ala.
Inilah sebuah motivasi bagi kita semuanya tentang fadilah la ilaha illallah yang luar biasa, menjadikan seseorang ini masuk ke surganya Allah Ta'ala. Apakah masuknya itu langsung karena bobot timbangan kebaikannya itu lebih banyak, alhamdulillah, ataukah barangkali dia mampir dulu di neraka, waliyadzubillah. Tetapi kalau dia masih punya dalam dirinya la ilaha illallah, masih punya keimanan, maka dia akan masuk ke surga pada akhirnya ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 yang kita harapkan adalah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis, as'atun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berkata la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada tendensi dunia dan lain-lain. Jadi inilah modal utama kita mendapat syafaat beliau ya. Paman beliau Abu Thalib walaupun mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, tetapi karena pada akhir hayatnya tidak sempat mengatakan kalimat tahlil, kalimat tauhid ini, maka tidak bisa masuk ke surga. Walaupun ada syafaat utama untuk beliau adalah mendapat keringanan ya di siksa neraka, tapi nggak bisa dipindahkan dari neraka ke surga itu. Orang yang bisa dipindahkan mendapat syafaat Nabi adalah ketika dia punya iman sekecil apapun dalam hatinya itu. Jemaah sekalian, berikutnya kita review lagi pemahaman tentang rukun syahadat tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah. Ini kalimat tahlil, kalimat yang sangat mulia. Ini memiliki dua rukun, dua bagian. Rukun yang pertama itu adalah meniadakan ini. Kata-kata la ilaha itu mengandung konsekuensi an-nafyu, penolakan, peniadaan, atau kalau dalam bahasa tauhid adalah al-bara', berlepas diri ya. Kita lepaskan diri kita dari segala macam isme, pemahaman, penyembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah illallah, menetapkan, yaitu al-itsbat, penetapan. Ini mengandung konsekuensi al-wala, loyalitas. Biasanya dibalik al-wala wal bara'. Kita loyalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan sesembahan, ketundukan, kita sujud, rukuk, kita patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita berlepas diri dari berbagai macam keterikatan kepada duniawi, kepada selain Allah Ta'ala yang kita sebut tadi adalah tauhid tadi. Jadi kita fokuskan ibadah hanya kepadanya dan kita berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah Ta'ala. Dulu ada contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, walaupun beliau anggota keluarganya atau khususnya ayahnya sendiri adalah pemahat patung, tapi beliau berlepas diri, tidak mau tunduk ataupun taat kepada ayah atau orang-orang yang dekat dengan beliau karena mereka menyembah patung. Jadi inna bura'u minkum, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian semuanya. Berikutnya adalah tentang masalah akhlak ini. Jadi kita temanya adalah tauhid dan akhlak ya. Kalau tauhid adalah akidah, biasanya kalau di pelajaran-pelajaran sekolah digabung ya, ada akidah, akhlak. Nah, ini memang saling terkait. Di antara urgensi akhlak ini, kata seorang penyair dari Mesir, Ahmad Syauqi, mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Umat itu tergantung akhlak yang tersisa padanya. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jika lenyap akhlaknya, moralnya, maka eksistensi bangsa itu juga hilang, habis. Sehingga dalam sejarah kekhilafahan pemerintahan Islam pada zaman dahulu, di antara faktor-faktor keruntuhannya itu adalah karena moral, akhlak yang dimiliki oleh para pemegang kebijakannya sudah sangat menurun. Mereka berlomba dalam dunia dan mereka rakus serta akhlak-akhlaknya
di bawah standar akhlak-akhlak yang Islami. Itulah faktor di antara sekian banyak faktor eksternal tentunya ya, tentang kemunduran khilafah Islamiyah pada zaman dahulu. Kemudian diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadits yang sangat terkenal ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kalau dalam ilmu nahwu ada adatul hasr di sini ya. Ada huruf yang membatasi. Innama, sesungguhnya hanyalah. Rasulullah itu diutus hanya untuk apa? Liutammima, menyempurnakan makarimal akhlak, keluhuran akhlak budi pekerti ini. Jadi ada unsur penguatan, pembatasan. Beliau diutus untuk hanya memberikan pengajaran akhlak kepada masyarakat, kepada umatnya. Dan akhlak ini adalah sebagai ukuran standar keimanan seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ini kaitan antara keimanan dan akhlak. Keimanan yang baik bukan diukur semata-mata karena ibadah seseorang, karena sholatnya, karena hajinya, atau karena ibadah ritual yang lainnya. Tetapi ukuran kebaikan kesempurnaan iman seseorang itu adalah karena budi pekertinya, karena akhlaknya, karena perilakunya kepada hablum minan nas ini. Kemudian suatu saat Rasul ditanya oleh seorang sahabat, su'ila Rasulullah SAW an aktsarima yudkhilun nasal jannah. Beliau ditanya tentang kebanyakan faktor yang bisa menjadikan manusia masuk ke surga itu apa? Maka beliau memberikan jawaban, taqwallah wa husnul khuluq. Jadi yang menyebabkan seseorang masuk ke surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan baik budi pekertinya, akhlaknya, moralnya itu adalah memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Kalau kita lihat di antara sekian banyak pengertian akhlak dari para ulama, kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang itu adalah bentuk jamak, bentuk mufradnya adalah khuluq. Khuluq itu satu, kalau akhlak itu jamak atau banyak. Jadi kalau khuluqun hasan, kalau akhlak hasanah. Dan menurut bahasa, akhlak ini bisa bermakna perangai, tabiat, dan juga agama itu sendiri. Dan Imam Ghazali mendefinisikan bahwasanya akhlak itu adalah daya kekuatan, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi seperti refleks gitu ya. Kalau kita sudah memberikan didikan kepada anak-anak kita dengan didikan yang baik, maka ketika ada tamu, anak-anak langsung memberikan ekspresi yang ramah, kemudian mempersilahkan. Dan kalau pada zaman sudah aman ya dari pandemi ini, maka salim itu sudah refleks anak-anak ini. Mereka sudah dengan tabiatnya, tidak perlu disuruh-suruh lagi oleh orang tuanya, sudah memiliki tabiat yang baik seperti itu. Ketika bertemu dengan orang ya, senyum, sapa, dan juga dengan ramah. Nah itu spontanitas. Ketika ada batu di pinggir jalan atau di tengah jalan, ada yang lubang jalan dan sebagainya, itu kalau kita sudah memberikan didikan kepada anak-anak, maka mereka punya kepedulian. Inilah yang hilang pada saat ini ya. Anak-anak pada zaman sekarang ini karena interaksi dengan benda mati berupa jajet dan segala macam jenisnya itu lebih banyak, itu menjadikan kering ya. Hatinya menjadi kering dan sensitivitasnya, kepedulian kepada sesama berkurang. Maka kita dalam hal ini sebagai orang tua, tugas kita lebih berat ya daripada zaman-zaman dahulu. Nah, inilah menurut Imam Ghazali bahwasanya akhlak itu tabiat, dorongan perbuatan yang spontan dalam diri kita pada saat melihat apapun yang terjadi yang perlu untuk kita respon. Nah, jemaah sekalian,
Ada banyak referensi yang bisa kita baca dalam Al-Quran ya, dan juga hadis. Bagaimana cara kita untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tentang masalah akidah, masalah akhlak ini. Di antaranya yaitu sosok tokoh Luqman. Karena saking bijaknya sehingga biasanya diberikan julukan Luqman Al-Hakim, Luqman yang orang yang bijak. Beliau ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surat lagi, surat Luqman. Ada dua orang nabi, bukan rasul ya, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Satunya Luqman, satunya siapa Pak? Yaitu Ali Imran juga satunya Maryam ya. Kalau Ali Imran kan ada alinya ya. Ali itu artinya keluarga ya. Keluarga, Imran artinya komunitas ya. Kalau sosok tokoh seorang adalah Maryam ya. Ini nama-nama orang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi karena punya ketauladanan luar biasa, maka diabadikan ya. Setiap yang diabadikan dalam Al-Quran itu istimewa. Bulan ya, di antara 12 bulan yang hanya namanya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, bulan apa? Ramadan saja. Berapa kali Ramadan disebutkan dalam Al-Quran? Berapa kali? Hanya satu kali saja ya. Tapi itu sudah mewakili kemuliaan. Surat Al-Baqarah 185 saja itu adalah kemuliaan Ramadan disebutkan dalam Al-Quran. Kalau 12 nama secara umum di surat At-Taubah 36, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran, sesungguhnya bilangan bulan di Allah Ta'ala adalah 12, itu nggak disebutkan. Bahkan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia haram, bulan haram itu nggak disebutkan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu nggak disebutkan. Tapi untuk Ramadan ini disebutkan secara eksplisit. Jadi orang-orang ataupun makhluk yang disebutkan namanya dalam Al-Quran ini berarti ada kemuliaan. Karena masuk Luqman ini, beliau ini secara strata sosial biasa ya. Bukan pejabat atau bukan ulama, alim, kabir, bukan ya. Beliau adalah orang biasa yang profesinya para ulama beda pendapat. Ada mengatakan ini tukang kayu, ada mengatakan yang lainnya, bahkan ada menyebutkan mantan budak dan lain. Allahu a'lam ya, ini dari Habasyah sana, sehingga secara postur tubuh juga biasa ya, bukan berpenampilan menarik. Hidup pada zaman Nabi Dawud ya alaihissalam, dan bahkan ada mengatakan beliau ini konsultannya Nabi Dawud. Jadi memiliki kemampuan yang luar biasa dari sisi akhlak dan juga nasihat ya. Jadi di surat Luqman ini di antara potongannya ada banyak nasihat yang diberikan kepada putranya. Beliau ini menurut ulama single parent ya. Jadi nggak ada istrinya, maksudnya sudah wafat, dan beliau punya beberapa anak, punya banyak, tetapi wafat kebanyakan, artinya semuanya pada saat masih belum balik. Jadi memang ujiannya di situ. Di dalam ayat-ayat ini ada paling tidak 3 tarbiyah atau 3 pendidikan yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Yang pertama adalah tarbiyah aqdiyah, yaitu pendidikan dari sisi akidah, dari sisi tauhidiyah, pentauhidannya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Ini pembinaan dari sisi akidah. Inna syirka la dzulmun adzim, syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Kemudian tarbiyah yang berikutnya adalah kaitannya dengan masalah akhlak, berbuat baik kepada orang tua ya. Kalau kita baca di sini ya, wa wasanil insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn, dan kami berikan wasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Wa fisalu fi amain, masa sapihnya itu adalah 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayil masir,
supaya dia bersyukur kepadaku dan juga berterima kasih kepada orang tuanya, dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi ini perintah untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ayat yang ke-14. Adapun berikutnya adalah tarbiyah, kaitannya kembali kepada masalah akidah. Kita sadar bahwa manusia berada dalam penguasaan Allah, yaitu muraqabah. Yaitu ayat ke-16 ya. Kita menyadari tentang pengawasan Allah Ta'ala. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin. Wahai anakku, apabila kamu meletakkan biji ya, pada saat walaupun sekecil apapun kamu letakkan, fatakum fi sakhra, kamu letakkan di padang pasir atau di tanah yang lapang, au fis samawati, ataupun di langit, au fil ardi, ataupun di bumi, ya'ti bihallah, maka akan ada pahala atau imbalannya. Imbalannya apapun, sekecil apapun yang kita lakukan itu ada imbalan dari Allah Ta'ala. Innallaha latifun khabir, Allah maha lembut lagi maha mengetahuinya ya. Nah, kemudian perintah berikutnya ini kaitannya dengan ibadah, yaitu mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku tegakkanlah sholat. Ini adalah perintah kaitannya dengan ibadah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, itu juga merupakan didikan yang bagus ya, berbuat kebaikan. Kemudian adalah sabar, ini kaitannya dengan akhlak, sabar menghadapi cobaan dan ujian dalam kehidupan kita ini. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah merupakan azam ya, merupakan tekad bulat dari segala macam urusan. Kemudian ayat berikutnya ini perintah kita supaya tidak memiliki sifat sombong ya. Wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan pipimu kepada manusia. Wala tabsyi fil ardi marha, jangan berjalan dengan sombong di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, tidak suka kepada setiap orang yang menyombongkan. Jadi inilah nasihat yang sangat mulia dari seorang tokoh Luqman Al-Hakim ya kepada putranya, yang ini juga bisa kita sampaikan ya kepada putra-putra kita, kepada keluarga kita. Di samping nasihat-nasihat daripada para nabi rasul yang lain kepada putra-putranya, ketika Yakub menjelang wafat, itu pertanyaan kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi, kalian sembah sesudahku ya. Itu kekhawatiran Yakub kepada putra-putranya, bukan mata kuluna ya, mereka bukan ditanya tentang apa yang kalian makan. Kalau makan sudah dijamin Allah Ta'ala, tapi kalau soal akidah inilah yang harus dijaga oleh orang tua kepada putra-putranya ya. Wasiat-wasiat Luqman menurut Said Qutb bahwa pesan ini tidak lepas dari ikatan dan tuntutan akidah yang benar. Dominasi pembahasan seputar akidah dalam surat ini memang wajar, karena surat Luqman termasuk surat Makkiyah yang notabene adalah memberi prioritas pada penanaman dan penguatan akidah. Jadi surah Makkiyah itu fokusnya pada fase dakwah Mekah pada penguatan keimanan, penguatan akidah, termasuk surat Luqman ini. Luqman dalam surat ini sebenarnya adalah pesan Allah yang dibahasakan melalui lisan Luqman Al-Hakim sehingga sifatnya mutlak dan mengikat. Jadi nasihat disampaikan oleh Luqman, tetapi itu adalah karena ilham dari Allah Ta'ala untuk diajarkan kepada kita semuanya. Di sana ada akidah, persoalan tauhid, ada syariat, masalah ibadah, dan ada akhlak, masalah moral ini. 3 unsur dalam ajaran Al-Quran. Di sana ada akhlak terhadap Allah, terhadap orang lain, dan juga terhadap diri sendiri. Tentu masih banyak lagi cara Islami dalam mendidik anak berdasarkan ayat-ayat atau hadis yang lainnya. Namun paling tidak pesan Luqman ini penuh dengan sentuhan kasih sayang, tersusun berdasarkan skala prioritas yang mencakup pokok-pokok tuntutan agama. Kalau para pakar sekarang sudah banyak memberikan berbagai macam teori parenting ya. Tapi kalau parenting Al-Quran, inilah dasar-dasarnya yang menjadi prinsip untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita.
Kemudian ditegaskan lagi dalam banyak hadis tentang hubungan antara tauhid dan akhlak. Di antaranya saya sebutkan hadis sahih Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi yang berwarna hijau di sini masalah-masalah tauhid ya, masalah akidah, iman pada Allah dan hari akhir. Standarnya apa? Bahwasanya ekspresi daripada pelaksanaan akidah itu adalah ini, berkata baik, kalau nggak bisa itu adalah diam saja. Itu masalah akhlak, masalah moral. Kemudian ikramul jar, memberikan kemuliaan, menghargai kepada tetangga, itu adalah juga masalah akhlak. Kemudian ikramul duyuf, memberikan penghormatan kepada tamu, itu juga masalah akhlak ya. Jadi itulah kemuliaan seseorang, kebaikan dalam hal keimanannya bukan semata-mata faktor akidah secara murni berdiri sendiri, bukan, tetapi harus ditampakkan dalam kehidupan nyata berupa akhlak yang baik. Sehingga pendidikan tentang tauhid dan akhlaknya harus dari kecil ditanamkan pada anak, karena tauhid inilah yang nantinya melandasi tingkah laku dan perbuatan anak ketika sudah dewasa. Menanamkan tauhid berarti menanamkan ideologi Islam pada diri anak. Ketika ideologi ini sudah tertanam, maka arah langkah kehidupannya akan dilandasi dengan Al-Quran dan syariat Islam. Jadi kalau dia sudah mendapatkan didikan sejak kecil, didikan akhlak yang akidah, tauhid serta akhlak, insya Allah dia akan mendapatkan arah yang jelas pada saat dewasa. Nah, bagaimana cara menanamkan tauhid pada anak? Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau mengatakan, ketahuilah apa yang kami sebutkan tentang penjelasan akidah hendaknya disampaikan kepada anak di awal-awal masa pertumbuhannya, agar ia menghafalnya dengan kuat, kemudian makna-maknanya akan senantiasa tersingkap di masa dewasanya sedikit demi sedikit. Ketika istri kita masih mengandung, ya, kalau kita sudah tua-tua barangkali nanti cucu-cucu kita ya, maka sejak di alam kandungan harus ditalkinkan, harus kita doktrin dengan kalimat-kalimat tauhid, sehingga ketika mereka lahir pun itu dikumandangkan ada kalimat tauhid, azan di sebelah telinga kanannya, kemudian dikuatkan dengan iqamat juga ada kalimat tauhid di sebelah telinga kirinya, itu memiliki pesan yang kuat. Itulah doktrin orang tua kepada anak-anak kita, doktrin tauhid sejak usia masih dini ya, itulah yang harus kita lakukan. Jadi kita harus mengajarkan tauhid pada anak-anak kita, yang mana gambarannya kalimat tauhid ini seperti di surat Ibrahim ayat 24, alam taro ya, tidakkah kamu perhatikan, daraballahu matsalan, Allah mengambil permisalan kalimatan thayyibah, yaitu perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat tauhid adalah kasyajaratun thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya itu menancap, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Jadi akarnya itu adalah tauhidnya, kemudian cabang-cabangnya itu adalah merupakan ibadah, dan furu-furunya itu tu'ti ukulaha kullahin, dia memberikan buah setiap waktu. Itu adalah akhlaknya. Ada kaitan antara akidah, pondasinya tauhid, kemudian syariahnya, dan buahnya itu adalah akhlak. Ini ada tahapan al-hifdzu, menghafal melalui talqin atau membacakan berulang-ulang konsep tauhid kepada anak-anak kita hingga hafal, seperti dengan bertanya siapa Tuhanmu, Rasulmu, dan sebagainya. Tahap kedua adalah al-fahmu, memberikan pemahaman dengan membiasakan anak dengan aktivitas ibadah seperti sholat, tilawah Al-Quran, tafsirnya, duduk di majelis dan sebagainya, untuk supaya mereka faham ya dengan yang kita inginkan.
Baru tahap ketiga adalah al-i'tiqad, yaitu ikatan. Kemudian al-iqan adalah keyakinan, dan as-tasdiq membenarkan dengan menjauhi pengajaran tauhid versi filsafat. Artinya kita punya versi Islami, tidak dengan lepas ya, filsafat ini adalah kepada logika semata-mata. Dan agar anak ini berinteraksi baik dengan Allah Ta'ala, maka cara pertama adalah menghidupkan fitrah, menjawab pertanyaan anak dengan menanamkan akidah. Bagaimana dari awal dia diciptakan, ketika kita ajak untuk rekreasi ke pantai, mereka melihat keagungan Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala berupa laut, itu kita kembalikan kepada kholiknya. Kita ajak ke gunung juga kita kembalikan siapa kholiknya. Yang kedua, mengenalkan kenikmatan Allah, diajarkan kepada anak-anak kita bisa bernafas, kita bisa makan, minum adalah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah muraqabah, diajarkan supaya anak-anak ini memiliki sifat selalu diawasi Allah Ta'ala, tidak boleh sembrono dalam hal perbuatannya. Yang keempat, melatih anak pada ibadah-ibadah yang wajib, ini didahulukan, kemudian baru ibadah-ibadah sunnah. Yang kelima adalah mengenalkan anak pada surga dan neraka. Kemudian yang keenam, membacakan kisah-kisah teladan yang banyak sekali inspirasinya dari para nabi, para rasul, para anbiya wal mursalin, para salafun saleh. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita ajarkan kepada mereka. Dan yang perlu kita waspadai adalah bagaimana anak-anak ini menonton sekian banyak. Kalau dulu televisi ya, kalau sekarang YouTube dan lain-lainnya, itu banyak sekali. Kalau kita awasi tontonan berupa film ataupun game ataupun yang lainnya yang memberikan madarat, dampak negatif kepada anak-anak kita ya. Nah, misalnya yang ditonton anak-anak ini ada kalimat misalnya ya, dengan kekuasaan dari bulan aku akan menguasai dunia misalnya. Ini berarti kan ada yang berkuasa selain Allah. Semua permohonan dapat dikabulkan dengan kantong ajaib misalnya ya, atau tongkat ajaib, atau ibu peri, macam-macam ya. Kemudian ini Harry Potter ya, Harry adalah penyihir yang baik misalnya ya, baik hati dan suka menolong sesama. Ini kan berarti ada penyihir yang baik juga ya. Kemudian ada kalung jimat, ini dapat melindungimu dari sihir yang jahat, berarti kan percaya kepada jimat-jimat. Kemudian ada lagi, jurus ini mampu membangkitkan jiwa dari kematian. Wah, bisa menghidupkan orang mati. Senjata ampuh ini adalah milik dari dewa bumi. Nah, Masya Allah ya. Kemudian Casper adalah hantu yang baik hati dan tidak suka menakuti. Kemudian ada lagi monster, itu dapat mengeluarkan kekuatan magicnya. Nah, inilah tayangan-tayangan yang harus kita waspadai anak-anak ya. Pengawasan. Kalau dulu televisi besar ya, di ruangan yang terbuka, mungkin sekarang lebih sulit ya. Mereka interaksinya dengan media ini sulit ya, sehingga harus kita pemantauan kita lebih ekstra ya. Inilah sama sekalian yang kita sampaikan di awal, qu anfusakum wa ahlikum nar. Tanggung jawab itu adalah berat ya. Ada hisabnya berat, maka mari sebelum ada hisab di akhirat, kita masih hidup di dunia, kita masih bersama anak-anak kita, walaupun barangkali mereka sudah berumah tangga, tetap ya harus ada pemantauan dari kita. Walaupun mereka sudah dewasa, tetap orang tua memberikan pemantauan kepada anak-anak kita semuanya. Demikianlah yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Allah Ta'ala mudah-mudahan menjaga kita semuanya dan keluarga kita, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.